Skornya ketat dan waktu tidak sedikit lagi. Gol berikutnya adalah memenangkan permainan. Kita bisa merasakan ketegangan di stadion. Tidak ada penonton yang mau merasakan kekecewaan menyaksikan tim lawan merayakan kemenangan mereka. Seperti dalam olahraga, kita bisa mudah terlibat dalam masalah kesukuan dalam hidup kita. Biasanya, kita mendekati orang-orang yang paling serupa dengan kita sambil mendorong orang luar agar menjauh. Biasanya karena suku bangsa, ras, keyakinan dan pendapat berbeda dari kita. Dalam kitab Roma, kita akan melihat bahwa masalah kesukuan yang terjadi di dalam gereja dapat menjadi efek yang menghancurkan. Ketika Paulus berada di kota Korintus, di Yunani memiliki 2 pelabuhan. Ia meluangkan waktu merenungkan 10 tahun terakhir dalam hidupnya. Sambil memandang ke arah pelabuhan di timur, ia mengingat kembali kesetiaan Allah yang telah menuntun dia untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus di timur laut Mediterania. Namun kapal-kapal di pelabuhan itu membuat dia berpikir tentang perjalanannya yang akan datang, yaitu kembali ke Yerusalem. Selama berbulan-bulan, gereja yang ia dirikan telah mengumpul uang yang akan dibawa oleh Paulus kepada orang-orang Kristen Yerusalem yang hidup dalam kemiskinan. Sementara pandangannya ke pelabuhan arah barat membuat ia terpikir tentang semua negeri yang belum mendengar kabar baik tentang Yesus. Kerinduannya untuk membawa berita tentang Yesus ke tempat-tempat yang jauh, seperti Spanyol, membuat Paulus sangat bersemangat. Namun, di antara Yunani dan Spanyol, terbentang Italia dengan kota Romawi yang menjadi jantung kekaisaran Romawi. Kalau saja ia bisa sampai ke Roma, ia akan bisa membangun hubungan dengan gereja perintis yang memiliki potensi untuk menjadi gereja yang paling penting di dunia. Ia melihat gereja ini dapat berperan penting dalam menyebarkan berita tentang Yesus di Mediterania Barat. Jemaat Kristen di Roma ini sudah ada sebelum Paulus melakukan perjalanan misinya, yaitu sejak dari awal gerakan Yesus. Ketika pertama kali mencapai kota Roma, kekristenan menyebar terutama di kalangan Yahudi. Namun, perbedaan pendapat apakah Yesus adalah Mesias atau bukan membuat mereka berpecah belah. Ketegangan dalam jemaat ini sangat luar biasa. Sampai-sampai pada tahun 49 Masehi, Kaisar Claudius menganggap ini akan menjadi kerusuhan. Dan ia mengatasinya dengan mengusir semua orang Yahudi dari kota Roma, apapun kepercayaan mereka tentang Yesus. Sehingga umat Kristen yang tersisa di Roma hanyalah berasal dari kalangan bukan Yahudi. Tanpa pengaruh Yahudi, orang-orang Kristen yang bukan Yahudi ini tidak lagi merasa wajib untuk mengikut beberapa hukum dan peraturan Yahudi. Hukum tentang sunat, makanan, beserta hari Sabat dan hari raya lainnya telah kehilangan maknanya dan tidak lagi dijalankan oleh gereja di Roma. Dengan tidak adanya lagi hukum-hukum ini dalam gereja, terjadi pertumbuhan yang luar biasa di kalangan orang-orang bukan Yahudi. Pengusiran orang Yahudi dari Roma ini hanya berlangsung sampai saat kematian Kaisar Claudius pada tahun 54 Masehi. Setelah itu banyak orang Yahudi yang tadinya terpaksa meninggalkan Roma kembali ke kota itu. Bagi orang Kristen Yahudi, gereja pada saat itu terlihat sangat berbeda dari gereja yang mereka tinggalkan 5 tahun sebelumnya. Mereka tidak setuju dengan begitu banyak perubahan yang mereka saksikan. Sementara itu, orang-orang bukan Yahudi tetap tidak mau menjalankan hukum dan tradisi Yahudi. Kebanggaan akan etnis masing-masing menguasai hati mereka, sehingga mereka menjelek-jelekkan orang-orang dari etnis yang berbeda. Orang-orang Kristen Yahudi memandang orang Kristen yang bukan Yahudi sebagai orang yang bodoh, najis, tidak sopan, dan tidak menghormati Taurat Musa yang suci. Sebaliknya, orang Kristen yang bukan Yahudi mencemooh orang Kristen Yahudi dan menuduh mereka mengabai kabar baik tentang Yesus demi obsesi mereka terhadap hukum-hukum Yahudi. Kesombongan dan perbedaan inilah yang menghancurkan gereja di Roma. Paulus sadar bahwa
pengaruh dari gereja ini terus meningkat. Oleh sebab itu, penting bagi gereja ini untuk dapat mencerminkan kasih dan kesatuan yang hanya bisa didapati dari Kristus. Karena Paulus belum pernah berkunjung ke Roma, maka ia terlebih dahulu menulis surat perkenalan kepada mereka untuk memperkenalkan dirinya sebagai Rasul Kristus yang benar, yang menyampaikan berita Injil yang murni. Dalam surat ini, ia menjelaskan Injil dengan cara menyoroti masalah kesukuan mereka dan mengatasinya dengan kesatuan, kesetaraan, dan kehormatan bagi setiap orang, baik orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi. Paulus mengingatkan mereka bahwa perbuatan baik seseorang ataupun apa yang mereka wariskan itu tidak mempengaruhi kedudukan mereka di hadapan Allah. Setiap orang, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, tidak ada yang sempurna dan dapat diperdamaikan dengan Allah hanya dengan satu cara, yaitu kasih karunia Allah melalui iman dalam Yesus. Ketika kita menerapkan efek dari kitab Roma, maka kita dapat meruntuhkan tembok pemusuhan, merangkul perbedaan, dan melalui kesatuan kita, kasih karunia Kristus akan bersinar ke seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton. Mohon luangkan waktu sejenak untuk mendalami pertanyaan-pertanyaan yang telah kami siapkan agar Anda dapat lebih dalam menerapkan kebenaran Allah. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, sila bagikan dan melangganan pada saluran YouTube kami.